Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal ATLM yang mana soal-soal berbasis kompetensi. Kali ini edisi spesial, yaitu soal mengenai bagian 36 mengenai SJSN, BPJS dan Permenkes RI, rumah sakit, puskesmas, bank darah rumah sakit dan klasifikasi rumah sakit. Jadi dominasinya sebanyak 15 soal tentang SJSN dan BPJS dan sisanya 5 soal mengenai Permenkes RI. Jadi spesial hari ini edisi kita membahas mengenai SJSN dan BPJS sebagai bagian dari soal-soal buat teman-teman yang akan melakukan uji SKB atau TKB CPNS, calon-calon pegawai negeri sipil tenaga kesehatan. Jadi teman-teman yang ikut ujian tahap TKB atau SKB ini silahkan menyimak soal-soal saya ini. Ini terbuka, tidak hanya ATLM, berlaku juga soal ini untuk teman-teman perawat, kemudian farmasi, apoteker, kemudian sanitasi, kemudian fisioterapi, rekam medis, bidan dan lain-lain yang tidak saya sebutkan jumlahnya, yang lain-lain. Oke. Untuk SJSN dan BPJS teman-teman mempelajarinya bisa masuk ke jamsosindonesia.com. Di sana jelas mengenai aturan SJSN dan BPJS yang saya gunakan untuk membuat soal ini. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak soalnya sebagai berikut. Ini soal nomor 1. Undang-undang yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional adalah Undang-Undang nomor yang A40 tahun 2004, yang B48 tahun 2004, yang C44 tahun 2004, yang D52 tahun 2004, dan E56 tahun 2004. Teman-teman, ini biasanya selalu keluar dan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jadi teman-teman mengingatnya 40 2004. Ini mengenai SJSN, atau teman-teman bisa membrowsing di Google nanti. Kata kuncinya Undang-Undang SJSN. Kita pindah teman-teman, selanjutnya nomor 2. Aplikasinya dari nomor 1. Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, pasal 4, prinsip sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali yang A, kehati-hatian dan nirlaba, yang B, akuntabilitas dan keterbukaan, yang C, portabilitas dan untuk pengembangan program bagi peserta, yang D, fleksibilitas dan kepesertaan bersifat tidak wajib, yang E, dana amanat dan kegotong royongan. Jadi jawabannya yang bukan adalah fleksibilitas dan kepesertaan bersifat tidak wajib. Jadi tidak fleksibel ini, dan tidak ada sifatnya tidak wajib. Ini adalah wajib. Fleksibel itu maksudnya boleh keluar, boleh masuk, boleh keluar, tidak. Jadi wajib semua penduduk Indonesia, baik nanti WNI maupun WNA yang bekerja di Indonesia. Kita pindah selanjutnya nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, ini kita bahas Undang-Undang nomor 40 secara terus-menerus. Pasal 18, prinsip sistem jaminan sosial nasional SJSN, jenis program tersebut adalah kecuali. Program-programnya apa saja? Ini yang kecuali. Yang A, jaminan kesehatan dan hari tua, yang B, jaminan kecelakaan dan pensiun, yang C, jaminan hari tua dan pensiun, yang D, jaminan pensiun dan kesehatan, yang E, jaminan kehidupan dan pendidikan. Di sini tidak membahas mengenai jaminan kehidupan dan pendidikan. Khusus untuk kita tenaga kesehatan, itu yang paling digarisbawahi adalah jaminan kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan, yang mana semuanya wajib memiliki dan masuk dalam keanggotaan dari peserta BPJS. Pindah, kita lanjut lagi ke nomor 4 teman-teman ATLM Indonesia dan teman-teman tenaga kesehatan Indonesia.
Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan mekanisme asuransi dan atau tabungan wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Pasal-pasal berikut ini adalah kecuali. Jadi dalam bentuk asuransi itu BPJS Kesehatan, dalam bentuk asuransi, dalam bentuk tabungan wajib itulah BPJS Jam Sostek atau Ketenagakerjaan. Yang A pasal 19 ayat 1, yang B pasal 20 ayat 1, yang C pasal 29 ayat 1, yang D pasal 35 ayat 1, yang E pasal 39 ayat 1. Jadi jawabannya adalah pasal 20 ayat 1. Teman-teman yang tidak masuk, yang lain adalah masuk dalam mengenai jaminan sosial terkait dengan tabungan dan asuransi. Yang tidak masuk pasal 20. Kita pindah selanjutnya ke nomor 5. Kelembagaan SJSN dengan adanya Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 3 dengan tugas pokoknya. Berikut ini yang bukan tugas pokok tersebut adalah yang A. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial. Yang B. Mengusulkan kebijakan investasi dan jaminan sosial nasional. Yang C. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah. Yang D. Berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Yang E. Mengupayakan efisiensi penggunaan jaminan sosial bagi anggotanya. Jadi jawabannya yang termasuk di dalam tugas pokoknya dari DJSN adalah mengupayakan efisiensi penggunaan jaminan sosial bagi anggotanya. Itu tidak ada di dalam tugas pokok ini. Pindah kita selanjutnya ke nomor 6. Yang dimaksud dengan istilah BPJS adalah, bagi teman-teman yang sudah tahu dan bisa ya tidak masalah. Bagi yang belum tahu mungkin harus tahu. Yang A, Badan Penjamin Jasa Sosial. Yang B, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang C, Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Yang D, Badan Pemberi Jasa Sosial. Yang D, Badan Penyelenggara Jasa Sosial. Jadi jawabannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itu jawabannya yang benar. Kita pindah selanjutnya ke nomor 7. Undang-Undang SJSN mewajibkan BPJS untuk sebagai berikut kecuali. Yang A, mengelola dana jaminan sosial secara optimal. Yang B, mengembangkan dana jaminan sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Yang C, memberikan informasi kepada setiap peserta program jaminan hari tua tentang akumulasi iuran setahun sekali. Ini BPJS Ketenagakerjaan. Yang D, membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum. Yang E, mengubah sistem kebijakan jaminan kepada peserta secara langsung tanpa konsultasi ke pemerintah. Jadi jawabannya yang bukan di sini adalah yang E, mengubah sistem kebijakan jaminan kepada peserta secara langsung tanpa konsultasi ke pemerintah. Ini tidak termasuk dalam BPJS-nya, yaitu undang-undangnya tentang SJSN, undang-undang tentang ini terkait BPJS. Kita pindah selanjutnya ke nomor selanjutnya, nomor 8. Sesuai amanat Undang-Undang SJSN terhadap BPJS, mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial harus mempertimbangkan aspek berikut ini. Kecuali, jadi saya sengaja soal-soal saya banyakkan kecuali karena di dalamnya itu ada jawabannya semuanya yang benar supaya teman-teman membaca dan ingat dan serta tahu. Yang A, likuiditas. Yang B, solvabilitas. Yang C, kehati-hatian. Yang D, keamanan dana. Yang E, hasil yang maksimal. Jadi jawabannya yang tidak termasuk adalah hasil yang maksimal, karena yang dimaksudkan di sini adalah hasil yang memadai oleh undang-undang, bukan maksimal tapi memadai. Pindah kita ke lanjut nomor 9. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Pasal 13 dan pasal 17. Ini pasalnya 17 dan 13 kita bahas. Berikut ini yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut adalah A,
Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS. Yang B, setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti. Yang C, setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah tertentu. Yang D, iuran program jaminan sosial bagi fakir, miskin, dan orang tidak mampu dibayar oleh sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang E, setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran ke BPJS secara berkala. Ini jawabannya yang bukan adalah yang D. Iuran program jaminan sosial bagi fakir, miskin, dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah atau dijamin oleh pemerintah. Nanti ini dalam bentuk nanti Jamkesmas khusus. Jadi ini orang-orang yang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah gratis. Kalau yang mampu nanti masuk di BPJS yang pada umumnya yang bayar iuran bulanan. Kita pindah selanjutnya ke nomor 10. Sesuai peraturan, BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam bentuk laporan titik-titik dan laporan titik-titik. Yang A, pengelolaan program dan keuangan tahunan. Yang B, pengelolaan dana dan kegiatan. Yang C, pengelolaan iuran anggota dan penggunaan dana. Yang D, pengelolaan keuangan tahunan dan jenis pelayanan. Yang E, pengelolaan dana bersama dan sisa keuangan setiap tahun. Jadi jawabannya yang tepat adalah pengelolaan program dan keuangan tahunan. Program yang dilaksanakan, kemudian penggunaan keuangan tahunan. Kita pindah selanjutnya ke nomor 11. Sesuai dengan pasal 37 ayat 1 nomor 40 tahun 2004. Pasal 37 ini ayat 1. BPJS dalam menyampaikan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan tugasnya yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan DJSN paling lambat yang A 30 Mei tahun berikutnya, yang B 30 Juni tahun berikutnya, yang C 30 Juli tahun berikutnya, yang D 30 Agustus tahun berikutnya, yang D 30 September tahun berikutnya. Jadi jawabannya adalah 30 Juni tahun berikutnya. Teman-teman tinggal melihat di Jamsos Indonesia, nanti ada. Kita pindah selanjutnya ke nomor 12, teman-teman ATL Indonesia. Hubungan kewenangan berlaku kepada seluruh penduduk Indonesia sebagai peserta wajib BPJS, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat. Jadi tenaga asing juga harus dimasukkan dalam peserta BPJS, yaitu A 3 bulan, yang B 6 bulan, yang C 9 bulan, yang D 12 bulan, yang E 24 bulan. Jadi dia minimal paling singkat adalah 6 bulan. Dia juga harus dimasukkan dalam peserta BPJS WNA yang bekerja di Indonesia. Pindah kita ke nomor 13. Hubungan kewenangan antara BPJS dan pekerja serta pemberi kerja menyakup berikut ini, kecuali BPJS dan pemberi kerja dan si pekerjanya. Yang A, kewajiban pekerja dan pemberi kerja untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS. Yang B, wewenang BPJS untuk menagih iuran jaminan sosial. Yang C, wewenang BPJS untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pekerja dan pemberi kerja dalam memenuhi ketentuan peraturan. Yang D, izin atau persetujuan BPJS kepada peserta untuk memperoleh dana kembali. Sementara yang E, pemberian status peserta kepada pekerja dan pemberi kerja yang telah mendaftar dan membayar iuran kepada BPJS. Di sini yang tidak termasuk adalah izin persetujuan BPJS kepada peserta untuk memperoleh dana kembali. Di sini maksudnya yang benar izin persetujuan BPJS kepada peserta ini agar mendapatkan kemanfaatan dari penggalangan iuran asuransi BPJS tersebut. Dan juga nanti untuk masa tuanya apabila BPJS ketenagakerjaan. Kalau BPJS asuransi ini adalah BPJS dan terkait dengan BPJS kesehatan. Kita pindah selanjutnya ke nomor 14, teman-teman ATL Indonesia, teman-teman tenaga kesehatan Indonesia yang akan melakukan tes SKB atau TKB. Nah, ini lagi kita lanjut masih BPJS.
Hubungan perdata akan muncul pada penyelenggaraan BPJS terkait hubungan kontrak. Berikut ini yang bukan termasuk hubungan perdata adalah yang A. Kontrak kerja BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan. Yang B. Kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan. Yang C. Pengadaan barang dan jasa termasuk kontrak dengan lembaga perbankan atau lembaga non-perbankan untuk pengumpulan iuran dan pembayaran manfaat. Yang D. Penempatan dana jaminan sosial dan dana BPJS untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek, jangka panjang maksudnya. Yang E. BPJS berhak mendapatkan dana operasional bersumber dari dana jaminan sosial dan atau dari sumber lain yang sah untuk penyelenggaraan program jaminan sosial. Di sini yang tidak termasuk adalah yang E. BPJS berhak mendapatkan dana operasional bersumber dari dana jaminan sosial dan atau dari sumber lainnya yang sah untuk penyelenggaraan program jaminan sosial. Di sini yang tidak masuk. Nanti teman-teman bisa melihat di website di Jamsos Indonesia. Itu tidak terkait. Ini adalah yang E. Jadi teman-teman baca dengan detail mengenai aturan BPJS tersebut supaya teman-teman pada saat ujian SKB, TKB lancar dalam menjawab soal-soal terkait SJSN dan BPJS. Pindah kita ke selanjutnya nomor 15. Sesuai pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 diatur anggota direksi BPJS diangkat dan diberhentikan oleh yang A. Presiden, yang B. Wakil Presiden, yang C. Menteri Ketenagakerjaan, yang D. Dewan Pengawas BPJS, yang E. Direktur Utama BPJS. Jadi jawabannya adalah Presiden. Jadi BPJS ini langsung di bawah Presiden. Jadi Presiden yang mengangkat dan memberhentikannya. Anggota-anggota direksinya, termasuk di dalam anggota direksinya itu adalah Direktur Utama. Dan kita selanjutnya ke nomor 16. Oh, ini bukan nomor 9 ini, maaf belum sempat mengganti nomornya. Sesuai dengan Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, bahwa Puskesmas harus didirikan di setiap yang A. desa atau kampung, yang B. kecamatan, yang C. kabupaten, yang D. kota, yang E. 2 kecamatan. Ini kita pindah, tidak lagi membahas BPJS dan SJSN, ini terkait dengan Permenkes dan lain-lain. Jadi jawabannya di sini adalah setiap kecamatan harus punya puskesmas di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi aturannya ada 2 nanti ini. Pertama, setiap puskesmas wajib punya, setiap kecamatan wajib ada puskesmas. Ada kecamatan tertentu dengan kepadatan penduduk yang besar di sebuah kabupaten itu bisa memiliki lebih dari 1 puskesmas. Jadi kemungkinan nanti 2 puskesmas. Mungkin juga nanti bisa jadi 3 puskesmas, tergantung kepadatan penduduk dan layanan yang diberikan. Tapi untuk kota itu nanti puskesmas, karena ini kota, jadi puskesmas itu disarankan untuk tiap kelurahan ada puskesmas. Jadi bukan hanya kecamatan, nanti kelurahan. Kita pindah selanjutnya ke soal nomor 17. Peraturan perundangan tentang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan ini. Nomor berapa? Yang A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, yang D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018, yang E. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Jadi sini yang sudah jelas tidak masuk adalah yang B, tidak masuk pasti karena tadi mengenai SJSN BPJS. Jadi jawabannya adalah yang benar Undang-Undang Kesehatan itu nomor 36. Jadi teman-teman berpikir Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Itu pasti sudah. Undang-Undang Kesehatan 36 2009. Undang-Undang Kesehatan 36 2009. Nah, itu saja teman-teman menghafalnya. Jadi kalau sudah hafal aman sudah.
Lanjut kita selanjutnya ke nomor 18 teman-teman. ATLM Indonesia, teman-teman tenaga kesehatan yang melakukan SKB, TKB, CPNS. Ya, semoga lulus nanti ya. Permenkes RI tentang pelayanan transfusi, bank darah rumah sakit, dan mungkin unit donor darah atau unit transfusi darah diatur dalam yang Permenkes 83 tahun 2014. Permenkes 42 tahun 2015, Permenkes 3 tahun 2020, Permenkes 4 2018, Permenkes 72 tahun 2016. Jadi jawabannya adalah Permenkes 83 tahun 2014. Ini mengenai pelayanan transfusi, bank darah rumah sakit, unit donor darah, unit transfusi darah dibahas dalam ini. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaannya, tinggal mengingat 83 2014. Nah, itu 83 2014. Terutama nanti mengenai apa? Bank darah nanti atau pelayanan darah ditanyakan itu. Kita pindah selanjutnya ke nomor 19. Permenkes RI tentang akreditasi rumah sakit diatur dalam Permenkes yang A nomor 34 tahun 2017, yang B nomor 27 tahun 2019, yang C nomor 43 tahun 2019, yang D nomor 9 tahun 2014, yang E nomor 28 tahun 2011. Jadi jawabannya adalah yang A nomor 34 tahun 2017. Akreditasi rumah sakit 34 2017. Akreditasi rumah sakit 34 tahun 2017. Itu dihafal saja teman-teman, mudah saja menghafalnya. Kita pindah selanjutnya ke nomor terakhir, Permenkes lagi. Permenkes RI yang mengatur tentang klasifikasi rumah sakit dan perizinan rumah sakit diatur dalam Permenkes yang A nomor 30 tahun 2019, yang B nomor 27 tahun 2019, yang C nomor 43 tahun 2019, yang D nomor 9 tahun 2014, dan E nomor 28 tahun 2011. Jadi jawabannya yang B nomor 30 tahun 2019. Jadi klasifikasi rumah sakit, perizinan rumah sakit itu diatur dalam Permenkes nomor 30 tahun 2019. Nah, itu saja teman-teman, sebanyak 20 soal terkait soal-soal nanti kalau teman-teman ujian SKB atau TKB CPNS tenaga kesehatan. Nah, itu jangan lupa teman-teman subscribe. Salam kompetensi, jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal, karena kesehatan itu modal kita untuk melakukan pelayanan kepada pasien. Nah, kemudian teman-teman sambil berdoa juga berikhtiar agar nanti mau dipermudah menjawab soal-soal TKB, SKB, CPNS. Saya doakan teman-teman yang telah men-streaming atau menonton video saya ini sampai selesai, semoga lulus CPNS-nya dan diangkat menjadi PNS, baik yang golongan 2 maupun golongan 3 PNS. Nantikan soal lainnya, semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bye.